Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, kabar gembira untuk pecinta Jepang karena nampaknya sesaat lagi Jepang akan bangkit, bukan hanya di dunia namun juga di Indonesia. Apalagi saat ini Jepang telah didukung penuh oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan energi barunya di tanah air, yang dimana energi baru Jepang ini diproyeksi akan dapat membunuh keberadaan mobil listrik China. Iya, terlepas dari segala kontroversi dan skandalnya, tetap perlu kita akui bahwa Jepang adalah negara yang super jenius. Kini, teori mereka mulai terbukti dan jadi kenyataan di dunia. Kita semua tahu saat ini Jepang sangat tertinggal untuk teknologi mobil listriknya dibandingkan China yang saat ini sudah menjadi negara superpower khususnya dalam industri elektrifikasi. Saat ini China sudah jadi pemimpin dunia dalam industri electric vehicle. Tesla yang sebelumnya Raja EV telah takluk dibungkam oleh China. Bahkan bos Jepang juga telah mengakui bahwa teknologi listrik China mustahil untuk disalip karena sudah terlalu superior. Sehingga Jepang pun mundur dan menolak untuk bersaing dengan China dalam produksi kendaraan listrik. Namun ternyata maju mundurnya Jepang dalam industri mobil listrik bukan tanpa alasan. Ternyata Jepang sudah melihat bagaimana proyeksi mobil listrik ke depan. Mereka menilai bahwa perkembangan EV di dunia ini sifatnya hanya sementara dan tidak akan jadi solusi terbaik bagi dunia. Dan terbukti saat ini penjualan kendaraan listrik sudah mulai lesu di dunia. Pasar mobil listrik dunia saat ini mulai mengalami penurunan. Pertumbuhan electric vehicle sudah mulai melambat di berbagai negara. Sementara merek-merek Jepang seperti Toyota dan Honda tetap menunjukkan performa yang stabil. Nampaknya para produsen mobil Jepang telah mengambil langkah yang tepat dengan pendekatan hati-hati mereka terhadap elektrifikasi. Dan langkah kehati-hatian Jepang ini sejalan dengan sebuah artikel terbaru dari Carscoop yang menyatakan bahwa industri otomotif Jepang telah lama dikenal dengan sikap konservatifnya dalam mengadopsi teknologi baru, khususnya teknologi elektrifikasi, yang dimana mereka tidak terburu-buru untuk beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik dan tetap fokus pada pengembangan berbagai jenis kendaraan ramah lingkungan baru yang menurut mereka lebih baik dari EV, yaitu hybrid dan hidrogen. Dan luar biasanya pendekatan yang dilakukan Jepang ini tampaknya terbukti berhasil di tengah situasi pasar EV saat ini yang dimana pertumbuhan EV global mulai melambat di tahun 2023 dan 2024. Sedangkan merek-merek Jepang seperti Toyota dan Honda masih mampu mempertahankan pangsa pasar mereka dan bahkan meningkatkan penjualan di beberapa segmen. Adapun salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kesuksesan ini adalah strategi Toyota dalam menawarkan berbagai pilihan kendaraan ramah lingkungan kepada konsumen. Selain mobil listrik murni seperti bZ4X, Toyota juga menyediakan pilihan hybrid dan hidrogen seperti Mirai yang terbukti populer di beberapa negara. Berbeda dengan China yang saat ini sudah betul-betul hampir 100% beralih ke EV. Sebagai contoh, raksasa China BYD saat ini sudah tidak lagi memproduksi mobil dengan mesin fosil. Di sisi lain, Honda juga telah menunjukkan strategi dengan fokus pada pengembangan kendaraan listrik yang terjangkau dan praktis. Contohnya dengan memproduksi Honda e-HEV, yaitu sebuah mobil hybrid yang menawarkan efisiensi bahan bakar tinggi dengan harga yang cukup kompetitif. Luar biasa ya Jepang. Meskipun tetap kita akui industri otomotif Jepang masih memiliki beberapa tantangan untuk dihadapi, seperti infrastruktur pengisian daya yang belum memadai. Namun pendekatan hati-hati mereka terhadap elektrifikasi tampaknya telah menempatkan mereka pada posisi yang tepat untuk menghadapi masa depan. Dan saat ini juga kebangkitan Jepang akan ditopang penuh oleh pemerintah Indonesia. Karena saat ini Toyota sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur mobil hidrogen di Indonesia. Infrastrukturnya saat ini sudah disiapkan dan dikembangkan oleh pemerintah. Bahkan kendaraan tanpa bahan bakar bensin
dan listrik ini kini sudah hadir di Indonesia. Iya, pemerintah saat ini telah resmi mendorong dan mendukung energi baru yang jauh lebih baik dan murah dibandingkan energi bahan bakar fosil dan listrik. Jadi ini ada energi baru. Baru-baru ini pemerintah telah resmi mengoperasikan SPB hidrogen pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan. Dan berikutnya akan ada puluhan titik baru sumber hidrogen dan sejumlah masif SPB hidrogen juga akan segera dibangun di Indonesia demi mendorong ekosistem kendaraan hidrogen yang maju dan pesat di tanah air. Dan kabar gembiranya, kendaraan hidrogen memiliki konsumsi bahan bakar jauh banget lebih murah, lebih irit dibandingkan mobil dengan mesin listrik, apalagi dengan mesin bensin. Perbandingannya jauh banget. Biayanya seperti apa perbandingannya? Untuk menggunakan bensin dan solar, untuk 1 kilometernya biayanya Rp1.300 per kilometer. Kalau menggunakan electric vehicle, biaya untuk per kilometernya adalah antara 350 sampai 550 rupiah per kilometer. Nah, khusus untuk menggunakan hydrogen refueling station yang ada di sini dari PLN, biaya per kilometernya hanya Rp270 per kilometer, jadi sangat murah. Mantap banget ya. Selain itu, ada banyak keunggulan dari kendaraan hidrogen dibandingkan kendaraan listrik serta bensin. Selain jauh lebih murah dan irit, keunggulan lainnya adalah yang pertama, pengisian bahan bakar lebih cepat dibandingkan dengan mobil listrik. Kendaraan dengan bahan bakar hidrogen hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit saja untuk mengisi ulang bahan bakar. Hal ini secepat mengisi ulang kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. Berbeda dengan mobil listrik yang membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam per mobil untuk mengisi kembali daya baterai. Dan kelebihan kedua adalah, seperti yang telah kami sampaikan, mobil hidrogen lebih irit dan punya jarak tempuh yang jauh. Biaya penggunaan bahan bakar hidrogen lebih murah dari mobil listrik, apalagi BBM. Dengan waktu pengisian bahan bakar selama 3 menit, mobil hidrogen dapat menempuh jarak sejauh 780 hingga 800 km dan sangat irit banget. Lalu, kelebihan ketiga adalah mobil hidrogen tidak perlu mengisi ulang di rumah. Iya, kendaraan fuel cell electric vehicle tidak memerlukan home refueling atau pengisian daya di rumah seperti kendaraan listrik, sehingga tidak perlu penyesuaian yang besar ketika beralih menggunakan kendaraan ini. Selain itu, pengisian yang cepat juga menjadi alasan kendaraan ini tidak perlu mengisi daya kembali di rumah. Dan kelebihan keempat adalah perawatan dari mobil hidrogen sangat minimal. Berbeda dengan kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran, perawatan kendaraan hidrogen akan jauh lebih mudah dan minimal. Tidak perlu khawatir mengganti banyak komponen ketika servis yang disebabkan oleh proses pembakaran, dan juga tidak perlu khawatir untuk harga baterai mobil listrik yang mahal. Dan kelebihan berikutnya yang kelima adalah mobil hidrogen ramah lingkungan. Iya, berbeda dengan bahan bakar yang berasal dari fosil, hidrogen lebih ramah lingkungan, sehingga hidrogen dipilih sebagai bahan bakar yang tepat untuk menekan kadar emisi gas rumah kaca serta karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan. Selain sejumlah kecil karbon dioksida dan air, tidak ada lagi emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar hidrogen. Hal tersebut menjadikan hidrogen menjadi bahan bakar ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi udara. Tidak hanya itu, mobil hidrogen juga tidak berisik. Wah, sangat impresif ya teknologi hidrogen ini. Luar biasa ya langkah Jepang dengan Indonesia saat ini. Sepertinya sudah tepat ya untuk mengembangkan energi baru yang lebih baik dibandingkan elektrifikasi. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya? Apakah setuju nggak dengan langkah Jepang atau lebih setuju dengan China? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk industri otomotif Jepang. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.